Halo Jemaat Kristus Pencipta, jumpa lagi di Disciple TV dengan saya Jedit dan saya Finli. Hari ini kita mau bahas lebih lanjut tentang peran Tuhan yang baik. Tapi sebelum kita bahas, ingat nggak nih kemarin mitos-mitosnya apa aja? Ya, jadi kita review sebentar ya. Ada 3 pandangan yang salah tentang Tuhan yang baik. Masih ingat nggak? Yang pertama, Tuhan baik kalau tidak ada penderitaan di dalam hidupku. Yang kedua, Tuhan itu baik kalau semua doaku dikabulkan. Dan yang ketiga, Tuhan itu hanya baik sama orang yang baik saja. Betul, C. Kita percaya ya teman-teman semua kemarin sudah evaluasi juga. Dari 3 mitos ini, mana sih yang kita sering lakukan? Nah, hari ini kita akan share kebenaran dari mitos yang pertama, yaitu Tuhan baik jika tidak ada penderitaan di hidupku. Ini dulu ya guys, supaya kita bisa bahas lebih dalam. Oke, kebenaran tentang penderitaan ini ada di firman Tuhan. Penderitaan ini adalah akibat dari kejatuhan manusia dalam dosa, seperti tertulis di Kejadian 3 ayat 16-19, yaitu ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tapi good news-nya, Yesus telah menggantikan kita menanggung penderitaan roh, jiwa, dan tubuh sampai mati. Kemudian mengalahkan penderitaan itu dengan bangkit dari kematian. Keren gak Tuhan kita? Ya. Lalu penderitaan ini sebenarnya kenapa ya kok ada di hidup kita? Kenapa ya? Nah, yang pertama, penderitaan ini ada sebagai akibat kejatuhan manusia. Tapi pasti ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan saat dan setelah penderitaan itu kita alami. Jadi di setiap penderitaan pasti ada kemuliaan Tuhan ya. Baik banget Tuhan itu. Nah, pertanyaannya, penderitaan dan kemuliaan, wah, sesuatu yang bertolak belakang ya. Penderitaan dan kemuliaan Tuhan, ini perbandingannya gimana? Jangan-jangan penderitaannya segini, kemuliaan Tuhannya besar, atau kebalikannya gitu ya. Oke. Iya, C. Tuhan itu emang baik banget gitu ya. Penderitaan yang kita alami itu ringan dan sebentar. Makanya agak unik ya. Penderitaan yang kita alami itu ringan dan sebentar. Dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan yang akan terjadi. Seperti tertulis di 2 Korintus 4 ayat 17 dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dan di 1 Petrus 5 ayat 10 dikatakan juga, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi Tuhan tetap baik walaupun Dia mengizinkan kita mengalami penderitaan itu. Karena Tuhan akan memakai penderitaan supaya kita menjadi sama seperti Dia. Lanjut ya, Dit. Pertanyaannya, nah, kenapa penderitaan ini kok ada di dalam hidup kita? Buat apa ya kok ada ya penderitaan ini? Penderitaan itu ternyata bisa jadi kesempatan bagi kita untuk merasakan penghiburan Tuhan. Sehingga kita juga bisa menghibur orang lain yang juga sedang menderita. Nah, di 2 Korintus 1 ayat 3-4 dikatakan, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ya, memang kita sering kali baru menghargai ya. Kalau sudah sesuatu masalah itu ada dalam hal itu kita tuh baru menghargai. Contohnya ini, mungkin kita mikir gigi ini apa sih urusannya gitu ya. Tapi kalau sudah namanya sakit gigi, saya baru tahu ya, diceritain orang yang sakit gigi itu saya nangis-nangis. Mau mana, pilih sakit gigi apa sakit hati? Ya. Silakan komen di bawah ya. Kayak ada lagunya kan ya, Jadit ya. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Nah, sakit cinta. Ini ceritanya tuh sakit gigi ya kan. Kita tuh nggak sadar ternyata gigi yang Tuhan tuh kasih ke kita itu sangat banyak manfaatnya. Kalau giginya itu sampai saudara itu kalau sudah sakit baru ngerasain sudah dicabut ya kan. Yang
sudah ompong temen-temennya bapak-bapaknya itu, bapak-bapaknya siapa ya? Itu baru kelihatan, aduh ternyata susah loh. Mau makan tuh susah karena giginya nggak lengkap atau giginya sedang sakit. Nah, ketika mengalami sakit gigi, baru dah ngerasain, oh iya ternyata punya gigi itu harus dirawat dan kita bisa menghargai giginya gigi itu sendiri. Ya. Gitu. Padahal ini cuma gigi ya, tapi Padahal memang perlu gigi. dihargain gitu ya. Betul. Nah, demikian juga lewat penderitaan di mana kita sesama pengikut Kristus bisa saling menghibur. Ya. Maka kebaikan Tuhan akan lebih terasa dalam hidup betul. kita. Kita pun akan lebih menghargai kebaikan Tuhan dengan cara membagikan kebaikan itu kepada sesama justru saat sedang menderita. Hal inilah yang dilakukan oleh jemaat Makedonia seperti yang ditulis Paulus di 2 Korintus 8 ayat 2. Ya, 2 Korintus 8 ayat 2 terjemahan TSI-nya. Mereka sedang diuji dengan banyak penderitaan, tetapi karena kebaikan hati Allah itu, sukacita mereka melimpah. Wah, mereka tuh lagi diuji loh dalam banyak penderitaan, tetapi sukacitanya mereka melimpah. Sehingga mereka memberikan bantuan dana dengan begitu murah hati. Mereka sangat miskin, tetapi kaya dalam hal memberi. Wah, keren. Nah, C, kita mau lanjut nih. Ya. Tapi lagi-lagi waktunya ini udah habis. Padahal ini bagian terexcitednya, bagian seru-serunya gitu ya. Tapi waktunya udah habis nih. Lanjut episode berikutnya berarti ini. Iya, harus lanjut episode berikutnya. Dibocorin, diceritain sedikit gitu loh. Gimana gitu loh, Dit? Masa diputus-putus terus ya? Yang terakhir ya. Jadi yang terakhir, penderitaan itu bisa karena kehendak Tuhan. Wah, karena kehendak Tuhan. Loh kok bisa gitu ya, Dit ya? Kamu nggak salah ya, Dit ya? Bener dong. Oh iya. Tapi tetap ingat ya, C, apapun penderitaan kita, Tuhan itu tetap baik. Oke? Jadi jangan lupa buat tonton Disciple TV selanjutnya. Loh, tapi kok jangan diputus loh, Dit. Udah, C, kita ya, selesai dulu episode ini, oke? Disciple TV, ada berkat di balik pemuridan. Ya, apa gimana ini sih ini? Ya sudah ya, dilanjut ya, dilanjut. Oke.